Halo, apa kabar? Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman objek, dan kita tiba pada pertemuan ke-14 bagian pertama. Di sini kita akan mempelajari tentang menghubungkan database MySQL dengan bahasa pemrograman Java. Jika kita ingin membangun sebuah aplikasi menggunakan database, dan mari kita lihat materi mengenai topik ini. Ya, pertama kita harus menginstalasi software yang diperlukan. Yang pertama yaitu instalasi XAMPP atau software untuk menginstal MariaDB atau MySQL ke dalam komputer kita, dan bisa diinstal menggunakan XAMPP di sini. Jadi bisa di-download melalui link ini. Dan cara penginstalannya bisa dilihat pada video di halaman depan dari link ini. Kemudian setelah instalasi XAMPP software ini, nanti akan keluar control panel seperti ini. Di control panel ini kita bisa start aplikasi MySQL kita, bisa start MySQL lewat melalui control panel dan juga server Apache, dan nanti hasilnya seperti ini ketika di start. Dan setelah itu nanti kita akan membuka atau membuat database melalui perintah SQL di CMD atau di command prompt. Oke, di sini juga saya akan menunjukkan video cara instalasi maupun cara membuka aplikasi MySQL di CMD ataupun di command prompt kita. Nah, di sini setelah install nanti kita lihat di drive kita di mana lokasi dari instalasi aplikasi exam-nya. Nah, di sini misalnya saya installnya di C, aplikasi exam setelah diinstal. Kemudian nanti kita buka file exam-nya, kemudian buka lagi di dalam file exam itu ada file MySQL. Kemudian nanti di dalam file MySQL itu ada file bin, folder bin. Kemudian nanti kita buka foldernya. Kemudian kita klik di bagian location atau address ini, kita klik di situ, kemudian kita copy. Kemudian kita buka CMD kita dengan cara Windows Run, atau bisa langsung di start kemudian ketik CMD, atau bisa langsung di Windows Run ya. Nah, di sini kalau sudah di start sudah muncul, kita bisa klik di sini, nanti buka CMD-nya seperti ini, dan kita ketik cd spasi, kita pastekan yang tadi kita copy path atau lokasi dari MySQL bin kita. Jadi ketik dulu cd spasi kemudian dipaste. Nah, nanti hasilnya seperti ini, kemudian kita enter, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian kita ketik MySQL -u root. -u itu untuk username dari aplikasi MySQL kita, yaitu root. Kemudian tidak ada password, jadi karena baru diinstal. Kemudian enter saja, nanti munculnya seperti ini. Baik, saya akan coba untuk menjalankan demonya juga di sini. Oke, jadi di sini kita buka dulu
link yang tadi di Apache friend.org index.html. Nah, nanti di sini ada tombol untuk download, ada button. Ini untuk Windows, untuk Linux, untuk OS Macintosh. Kemudian di sini bisa nonton cara installnya. Jadi Anda bisa download kalau untuk Windows di sini. Nanti setelah install berhasil, nanti muncul control panel seperti ini. Nah, di control panel ini kita bisa start, ada tombol start di sini nanti ini. Nah, nanti tinggal start saja seperti ini. Nah, kalau sesudah start kita lihat lokasi dari instalasi XAMPP kita. Saya installnya tadi di C di sini. Nah, ini ada XAMPP saya yang sudah terinstall. Ini tinggal dibuka di file exam-nya, kemudian buka di file MySQL. Cari MySQL, ini ada file MySQL. Kemudian cari bin. Kemudian ada bin. Nah, yang di copy di bagian atas ini, location ini atau address ini di copy. Kita copy lokasinya. Kemudian kita buka CMD. Klik start, kemudian ketik saja CMD. Nah, di sini muncul CMD atau command prompt. Tinggal diklik CMD-nya, nanti buka seperti ini. Dan di sini kita tinggal ketik CD spasi, kemudian kita paste Ctrl V. Ya, kita Ctrl V. Jadi hasilnya seperti ini. Karena address dari lokasi ini sudah kita copy tadi. Kita enter. Nah, kemudian kita tinggal ketik MySQL -u root. Setelah kita ketik MySQL -u root, kita enter. Dan hasilnya kita sudah masuk di dalam MySQL kita MariaDB. Tinggal kita menuliskan perintah-perintah MySQL kita. Oke, kalau sudah kita menginstal MariaDB-nya atau MySQL kita lanjut ke pengkodean menggunakan MySQL. Nah, di sini kita akan buat database. Dan perintah untuk buat database yaitu create database, nama database, ini formatnya. Nah, di sini contohnya kita buat create database DB pegawai. Jadi misalnya kita mau buat sebuah database untuk pegawai. Jadi nama database-nya di sini DB pegawai. Kemudian di sini ada aturan untuk setiap perintah itu diakhiri dengan titik koma. Jadi jangan lupa titik koma di akhir dari perintahnya. Misalnya create database, nama database titik koma. Nah, ini contohnya saya buat di sini create database DB pegawai titik koma, kemudian enter, dan hasilnya nanti ada query OK, satu row affected. Ini artinya kita sudah berhasil membuat database-nya. Kemudian untuk bisa menggunakan database yang telah dibuat, kita bisa menggunakan perintah use spasi nama database. Contoh di sini kita tulis langsung database yang baru saja kita buat, yaitu DB pegawai, dengan cara ketik use spasi DB pegawai titik koma. Nah, nanti ada muncul keterangan database change. Ini artinya kita sudah bisa menggunakan database ini, database DB pegawai. Kemudian setelah gunakan database-nya, kita tinggal buat tabel. Nah, kita juga bisa cek apakah sudah ada tabel di dalamnya. Nah, tentunya karena baru buat, kita belum ada tabel. Nah, cara cek tabelnya itu bisa dengan perintah show tables. Ini ada show tables titik koma. Nah, nanti hasilnya empty karena belum ada tabel. Nah, kemudian berikut kita bisa membuat tabel dengan cara perintah seperti ini. Create nama tabel, kemudian nama field pertama, tipe datanya, ukurannya. Kemudian jika field itu bisa jadi primary key, kita tulis primary key, atau unique, atau auto increment. Kemudian field kedua, tipe data, ukuran. Field ketiga, tipe data, dan seterusnya.
Nah, tipe-tipe data itu bisa digunakan yaitu string, number, tanggal. String itu seperti varchar atau char, kemudian number itu integer, float, desimal, kemudian tanggal itu bisa date, time, time. Oke. Di sini kita karena buat database-nya tentang pegawai, maka kita buat satu tabel dengan nama tabel pegawai. Nah, tabel pegawai ini ada 4 field atau 4 atribut yang akan kita buat, yaitu NIP, nama, jenis kelamin, tinggi. NIP-nya itu pakai varchar 10, kemudian kita tentukan NIP-nya sebagai primary key atau kunci utama di tabel ini. Kemudian nama itu varchar 30, kemudian jenis kelamin itu char 1, kemudian tinggi itu integer. Nah, di sini saya implementasikan di codingnya, create table pegawai dengan spesifikasi seperti tadi, NIP, nama, jenis kelamin, tinggi. Nah, di akhir nanti pakai titik koma, dan hasilnya nanti query-nya oke, artinya tabel kita sudah berhasil dibuat. Oke, kemudian kita bisa show tables. Nah, di sini show tables-nya sudah ada karena pegawai kita sudah buat satu table di DB pegawai, kita sudah buat satu table yaitu tabel pegawai. Jadi muncul seperti ini ketika kita memanggil perintah show tables. Kemudian perintah input data. Nah, untuk menambah data ke sebuah table, kita bisa gunakan perintah ini, insert into nama table, values, kemudian data field 1, data field 2, data field 3, dan seterusnya. Nah, di sini keterangannya jika data yang diisikan dalam bentuk string atau varchar, update-lah dengan tanda kutip tunggal. Jadi kita kalau datanya berupa string, kita harus pakai tanda petik di datanya. Begitu juga dengan data tanggal, tapi gunakan format YYMMDD. Ini kalau untuk tanggal. Tetap pakai string juga, tapi pakai format ini. Jika tipe datanya adalah angka, bisa langsung ditulis tanpa tanda kutip tunggal. Nah, kalau datanya berupa integer atau angka, itu tidak perlu memakai tanda petik. Oke, contohnya seperti ini. Insert into pegawai values. Nah, ini karena NIP-nya itu string atau karakter, tadi kita tentukan karakter, maka pakai tanda petik di sampingnya. Kemudian nama juga, ini kita pakai tanda petik. Kemudian jenis kelamin juga tanda petik. Kemudian tinggi. Tinggi ini karena integer, tidak pakai tanda petik. Nah, ini ada 4 data, ada Asep, Benny, Cinta, dan Dedi. Nah, ini implementasinya dalam coding MySQL seperti ini. Kita tinggal insert into pegawai values. Untuk data pertama seperti ini kita enter. Kemudian data kedua juga kita masukkan, kita enter. Nah, ini primary key-nya atau NIP-nya harus ganti-ganti ya, karena kita tadi tentukan NIP-nya itu sebagai primary key, jadi tidak boleh sama NIP data satu dengan data yang lain. Oke, kemudian Cinta juga, kemudian Dedi. Nah, setelah kita enter semuanya, insert. Kemudian untuk melihat data yang sudah kita insert, itu kita bisa pakai sintaks ini. Select bintang, nama field, from, nama tabel, where. Nah, ini kondisi, kemudian pengurutan, dan juga batas baris yang akan ditampilkan. Nah, di sini kita coba pakai perintah sederhana, yaitu select bintang from pegawai. Nanti hasilnya seperti ini karena kita sudah input tadi. Jadi ada NIP, kemudian nama, jenis kelamin, tinggi dengan datanya masing-masing. NIP untuk 06, 007 itu namanya Asep, jenis kelamin L, tinggi 170, dan seterusnya hingga terakhir. Nah, kemudian kalau mau select bintang from pegawai, where tinggi, jadi kita bisa juga select data sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita hanya perlu data pegawai yang tingginya di atas
di atas atau sama dengan 165. Ini paling rendah 165. Nah, nanti muncul datanya seperti ini. Karena cinta tingginya 155, jadi hanya Asep, Benny, Dedi yang muncul. Kemudian untuk select yang seperti ini juga bisa select hanya field atau hanya atribut tertentu aja yang kita ingin select, bisa juga. Misalnya cuma name dengan nama. Oke. Kemudian berikut ini untuk delete. Kalau kita mau delete tabel seperti ini, delete from nama tabel. Ini delete perintah delete from pegawai where tinggi kemudian 160. Jadi kita mau delete sebuah data dalam pegawai di mana tinggi kurang dari 160. Misalnya kita mau delete kan cinta tadi, tingginya kan tinggi dari cinta tadi 155. Nah, kita mau hapus tinggi yang kurang dari 160, berarti cinta akan kehapus. Jadi kalau kita panggil perintah delete from pegawai where tinggi 160 kurang dari 160, maka nanti hasilnya seperti ini, di mana cinta akan kehapus. Delete from pegawai where tinggi kurang dari 160. Nah, di sini perlu diperhatikan setiap nama field ini berpengaruh sekali huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi di sini saya tulis nama field kita itu untuk NIP N besar, I besar, P besar. Jadi nanti waktu kita tulis di dalam sini tinggi, misalnya tinggi di sini juga saya tulis T-nya huruf besar. Jadi tidak boleh tulis huruf T dengan tinggi, huruf kecil. Nanti bisa error. Itu juga ini jenis kelamin, J-nya besar, K-nya itu besar. Nah, nama juga N-nya besar. Jadi case sensitif untuk nama fieldnya. Jadi kalau tulis perintahnya itu di sini, di atas ini saya tulis T-nya kecil, tapi waktu saya tulis di sintaksnya itu harus T besar. Ini karena tidak sempat dirubah, masih salah ini. Nah, ini harusnya T-nya huruf besar seperti ini, karena nama field kita itu huruf besar. Jadi case sensitif namanya di MySQL. Jadi kita harus tulis sesuai dengan nama field yang kita tulis, huruf besar atau huruf kecil. Kemudian untuk update itu kita bisa gunakan perintah update pegawai, set nama pegawai. Nah, misalnya kita mau set seperti ini, set tinggi 180, namanya si Jangkung, where NIP. Nah, jadi NIP dengan 06007 akan diganti namanya dengan nama si Jangkung, kemudian tingginya 180. Nah, jadi si Asep nanti rubah namanya gitu. Nah, misalnya kita select lagi, nanti si Asep namanya sudah terubah karena kita sudah ganti, kita sudah update dengan perintah ini. Oke. Nah, yang paling penting adalah sebagai berikut untuk membuat aplikasi Java yang mengakses database. Nah, jadi kalau kita mau buat aplikasi Java yang menggunakan database MySQL, ini ada langkah-langkahnya, di mana kita harus perlu download sebuah MySQL connector Java. Nah, ini saya sudah berikan linknya, jadi bisa download nanti ini MySQL connector Java. Nah, kemudian kita copy MySQL connector Java-nya itu, binjar ini ke directory MySQL Java grlib.ext. Kemudian kita setting environment variabelnya. Jadi nanti buka di PC atau my komputer kita itu properties, kemudian nanti ada change setting, kemudian di sistem properties pilih tab advance. Ini ada gambarnya, saya buat juga. Kemudian nanti buat di sini user variable itu nanti bikin new, kemudian di isi variable name-nya class pet dan variable value-nya lokasi dari
MySQL connector kita yang sudah di copy di JRE. Nanti saya juga coba bikin videonya di sini. Nah, kita lihat, saya langsung aja demo ya. Jadi di sini, di sini linknya. Kita download yang konektor 5.149. Cari saja 5.1, nanti muncul 5.149. Nah, ini kita pilih yang platform independen. Jadi kita bisa ambil file MySQL connector Java-nya di sini, bisa download. Ada dua tipe filenya, ada yang untuk biasanya Linux ya, yang format tar atau GZ ini. Kemudian kita perlu yang zip, kita download aja yang zip. Nanti setelah download file zipnya ini, di dalam file zipnya itu nanti ada filenya di dalam. Jadi di sini nanti hasilnya seperti ini, MySQL connector Java 5.149. Nanti diekstrak saja filenya ini. Kalau sudah diekstrak, nanti hasilnya seperti ini, tinggal dibuka. Nah, di dalamnya seperti ini, tinggal buka. Nah, di dalamnya ada MySQL connector Java 5.149 bin. Jadi ini di copy, kita copy file ini, kemudian kita cari lokasi installer atau tempat lokasi Java yang sudah diinstal di komputer kita. Jadi di C, saya buka di C, kemudian file saya itu, file Java saya install di program file, kemudian di Java, ada folder Java ini, tempat install Java. Saya buka Java. Nah, di sini ada JDK 180, 181, JDK 1501, kemudian JRE 180, 261. Nah, jika Anda tidak memiliki seperti saya, tidak masalah. Misalnya Anda hanya memiliki JDK 180. Nah, itu di dalam JDK 180 ini ada JRE-nya. Ada JRE, kemudian nanti di copy di dalam JRE library extends XT. Jadi kalau di file Anda Java JDK JRE library XT, nah copy di sini, bisa paste yang tadi file MySQL connector Java 15149 tadi. Nah, kalau punya saya ini, karena saya sudah upgrade JRE-nya, nah JRE-nya sudah di luar seperti ini, jadi saya kopinya di sini, jadi sama aja sebenarnya. Nah, saya buka JRE saya, kemudian di lib, kemudian di XT. Nah, ini saya pastenya di sini. MySQL connector Java, tinggal dipaste aja di sini ya. Nih. Jadi saya pastenya di sini. MySQL connector Java 51.49 bin. Ini. Kemudian kalau sudah dipaste, ini file path-nya ini kita perlu. Jadi kita klik saja di atas, di bagian atas ini. Nah, di sini ini kita rename juga ini, rename, kita copy namanya yang kita copy. Saya copy namanya. Kemudian di atas sini kita klik lagi, kemudian kita beri tanda slash, kemudian kita paste namanya supaya kita tahu lokasi dan juga nama filenya. Jadi seperti ini. Nah ini biarkan saja. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi ada C program file Java JRE 18261 lib extend XT MySQL connector 5149 jar. Ini di copy, lokasi ini copy, kita copy. Nah, kemudian kita ke disk PC. Ini ada disk PC atau my komputer kita klik kanan, kemudian kita properties. Nah, di sini di properties ini kita klik di bagian change setting. Kemudian kita pilih tab advance. Nah, kemudian kita pilih environment variable. Nah, jadi kemudian kita pilih environment
Ya tadi saya ulang lagi ya. Jadi setelah copy, ini lokasinya, copy, kemudian kita ke divisi, kemudian properties, kemudian change setting, kemudian advance, kemudian environment variable. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kita tinggal new, klik new, kemudian kita klik class path, class path, kemudian kita jadi di variable name-nya itu kita tulis class path, kemudian variable value-nya kita paste yang tadi, yang lokasi dari MySQL connector Java 5149 bin jar. Kemudian kita taruh titik koma di belakang. Kita ketik titik koma. Setelah ketik titik koma kita oke, kemudian kita oke. Kemudian kita oke. Ya, itu artinya kita sudah berhasil mengkoneksikan MySQL connector kita. Ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, setelah copy ini, kita copy, kemudian kita ke divisi properties, kemudian change setting, kemudian advance, kemudian environment variable, kemudian di sini di bagian atas ini kita new, kemudian kita tulis class path, kemudian kita paste apa yang sudah kita copy tadi, kemudian kita tambah titik koma, kemudian kita oke. Nah, ini artinya kita sudah berhasil. Oke, berikutnya tinggal kita coba koneksi membuat aplikasi menggunakan Java dan MySQL ini. Nah, di sini untuk membuat aplikasi Java yang mengakses database, kita bisa gunakan import java.sql.bintang. Jadi library-nya ada di sini atau import kelasnya ada di sini. Ada di Java SQL.bintang ini. Nah, kemudian mengintegrasikan driver JDBC atau Java Database Connection. Nah, hal ini dibutuhkan untuk menginisialisasi sebuah driver sehingga dapat membuka komunikasi dengan database. Kemudian membuka koneksi ke database, mengeksekusi query, mengambil data dari hasil eksekusi, kemudian membersihkan resource database. Nah, kita asumsikan bahwa konfigurasi untuk database kita itu database-nya MySQL, drivernya jenisnya database kita itu MySQL, kemudian server host kita itu localhost, kemudian database kita itu DB pegawai, kemudian user kita itu root, kemudian passwordnya kosong. Kemudian nama tabel kita itu pegawai, kemudian kolom atau fieldnya itu NIP, nama jenis kelamin tinggi. Nah, di sini ada contoh coding untuk mengetes koneksi kita dengan MySQL dari Java. Ini coding Javanya. Jadi pertama tadi kita import Java SQL.bintang, kemudian di dalam sini kita bisa pakai try and catch untuk mencoba koneksi kita. Nah, di sini kita tulis kita buat dulu connection con itu sama dengan null, sebuah variabel untuk koneksi, dan class for name-nya kita tulis jdbc com.mysql.jdbc driver untuk nama drivernya. Kita mengkoneksikan driver SQL kita ke Java, kemudian kita isi koneksi kita dengan driver manager get connection, di mana di sini kita isi jdbc MySQL localhost dengan namanya itu root, username-nya, dan passwordnya tidak ada, kosong. Jadi jika koneksinya ini terhubung, maka nanti akan muncul sistem println connection success. Kemudian kita buat sebuah variable statement untuk mengecek status ataupun statement dari koneksi kita. Di sini con.create statement. Jadi koneksinya kalau misalnya statusnya itu fail atau sukses, kita bisa tahu dari statement ini.
Nah, di sini statement execute update. Di sini juga di statement ini kita lakukan perintah untuk execute perintah-perintah di MySQL. Jadi objek dari class statement ini ada function execute update-nya. Nah, ini ada perintahnya, yaitu kita buat create database test SQL. Jadi kita mau buat satu perintah untuk membuat database baru namanya test SQL. Jika database ini berhasil, maka nanti akan muncul database create successfully. Oke, jadi kalau tidak nanti akan muncul di exception. Oke. Nah, ini saya akan coba juga langsung di sini. Ya, jadi di sini sudah ada codingannya untuk tes koneksi MySQL kita dengan Java. Dan saya buka CMD-nya di sini. Jadi saya simpannya di desktop tes MySQL driver ini, kemudian saya coba jalankan, dan saya enter setelah Java C dan Java enter. Nah, ini connection-nya success atau database-nya created successfully. Jadi jangan lupa waktu setting di sini, ini kemudian advanced environment, kemudian class path-nya ini jangan lupa titik koma MySQL connector Java 5149. Jadi waktu kita buat di sini class path, kemudian kita paste ininya, jangan lupa titik koma ya, jangan lupa titik koma di belakang. Ini biasanya lupa gitu. Ya, class path, kemudian kita paste, jangan lupa titik koma di belakang. Kita oke. Nah, kalau semua sudah jalan dengan benar, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau hasilnya sudah jalan dengan benar, nanti bisa lihat hasilnya ini. Kemudian ya, di sini nanti ada program berikut saya bagikan. Ini untuk menampilkan DB pegawai yang sudah kita buat tadi, ya. Nah, ini nanti ada execute-nya itu sudah dengan query, dan juga cara menampilkan field dari query yang kita sudah buat. Ini ada kita menggunakan result set, itu dalam bentuk himpunan hasil dari query kita, itu bisa disimpan. Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti kita select di sini, select bintang from pegawai, kemudian nanti hasilnya itu kan dapat NIP, nama dan JK-nya. Itu NIP, nama dan jenis kelamin, kemudian tinggi juga. Jadi kita bisa tampilkan datanya di program Java kita di CMD. Setelah dapat, kita tampilkan kita sistem print ALN. Nah, di sini kemudian sini ada membersihkan resource JDBC-nya. Ini finally aplikasi selesai. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Muncul di CMD kita itu data dari database. Ada nama, tinggi, jenis kelamin, ya. Seperti ini. Ada NIP, nama, kemudian tinggi, jenis kelamin. Nanti hasilnya dari ini, hasil dari database kita yang tadi, yang kita sudah jalankan dengan program Java. Oke. Jadi itu materi kita tentang koneksi dengan MySQL Java. Oke, berikutnya terima kasih sudah menyaksikan video ini.